Sebenarnya aset kripto jauh lebih produktif ya kan, kita taruh di staking dapat yield, kita taruh di mana dapat yield yang bisa lebih gede lagi, namanya yield farming gitu kan. Anggapan bahwa aset kripto itu tidak produktif sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga, bahkan mungkin tidak benar gitu ya. Kripto tuh udah kayak duren gak sih? Kayak yang suka tuh bisa suka banget, tapi yang enggak ya anti yang ya. benci ya benci banget gitu. Kan saya sukanya trading, jadi kalau misalnya dia turun itu kesempatan buat beli, jadi dari USDC pindah lagi ke Bitcoin. Tiap pagi ya cuma buka laptop, nge-bridge, udah dapat airdropnya. Halo semua, balik lagi di podcast Selar, dan episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang kayaknya udah lama banget coba schedulein, tapi ternyata susah banget karena saking sibuknya. Tapi akhirnya di episode kali ini kita berhasil bawa tamunya ke sini, yaitu Pak Robert dari Mobi. Halo, semoga ini ya bermanfaat. Amin, pasti sih, karena emang ada beberapa hal yang aku tuh penasaran banget pengen tanya sama Bapak, khususnya di lingkup finansial ya Pak, sama dengan apa yang terjadi saat ini di market secara global. Tapi sebelum kita mulai ke topik-topik seru kita, mungkin boleh Pak diperkenalkan dulu Pak Robert background-nya, terus juga cerita pertama kali kena sama kripto tuh gimana ceritanya Pak? Oke, saya Robertus Hardy, biasa dipanggil Robert. Kebetulan sekarang dipercaya untuk leading the finance team di Mobi. Ya, tapi karena kita juga sekarang mungkin lebih ini ya, fokusnya nanti ke institusi juga, karena kemarin kan Bapepti baru keluarin peraturan untuk merelaksasi kepemilikan aset kripto maupun perdagangan aset kripto itu bisa dilakukan oleh nasabah non perorangan. Artinya nanti institusi, badan hukum, PT itu udah bisa untuk jual beli aset kripto juga sebagai instrumen investasinya mereka. Jadi kita menyesuaikan dengan adanya relaksasi peraturan itu, kita di Mobi juga mencoba untuk membangun research team yang institutional grade. Ya kebetulan saya juga dipercaya untuk leading the research team juga akhirnya gitu sih. Tapi background-nya mungkin ya kenapa? Karena mungkin background-nya lebih banyak dulunya sebagai head of research kan ya di beberapa perusahaan pasar modal, terutama di investasi saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Tapi sebelumnya juga mungkin pertama kali merintis karir itu sejak fresh graduate itu awal-awalnya di banking sih, sebagai treasury banker, treasury banking. Kurang lebih itu background-nya, mungkin baru masuk di industri kripto ini baru tahun ini sih, awal-awal tahun ini. Tapi udah kenal instrumen aset kripto itu sendiri mungkin dari sejak pandemi kali ya, karena banyak populernya kan di masa itu kan. Instrumen aset investasi yang alternatif gitu, dan hype-nya juga waktu itu kan lumayan tinggi. Jadi mungkin waktu itu awal-awal pertama kali punya akun kripto maupun juga mencoba untuk membeli beberapa aset gitu. Ya ada pengalaman baik, ada pengalaman nggak baik juga, tapi sekarang udah pasti udah lebih mengerti lah gimana caranya kita bisa memanfaatkan yang terbaik gitu dari suatu aset yang kategorinya masih baru ini, tapi opportunity-nya sih menurut saya cukup besar ya di Indonesia. Oke, wah nice banget. Berarti emang Bapak background-nya udah di finance, udah di perbankan dan lain-lain, dan semuanya itu industrinya memang di keuangan ya Pak ya? Ada nggak sih Pak cerita mungkin transisi dari traditional finance ke Web3, apa sih yang Bapak rasain dan mungkin banyak nggak adaptasinya? Pertanyaan pertama udah langsung nih ke langsung nih gercep. intinya dari. Jadi sebenarnya memang ya saya tahu juga sih kenapa ada muncul pertanyaan itu, karena kan nggak biasa gitu ya di traditional finance untuk bersinggungan gitu dengan Web3, karena kan dianggapnya traditional finance itu masih konvensional banget, sementara Web3 itu udah sangat advance, berkembang banget. Tapi kita sendiri di Mobi tuh berusaha untuk menjembatani itu. Jadi kebanyakan dari manajemen timnya Mobi itu berasal dari beberapa industri, mungkin beberapa juga banyak dari industri finansial tradisional dan pasar modal terutama. Jadi kita mencoba menjembatani nih antara pertumbuhan yang pesat di kripto ini, di Web3, dengan bagaimana dari segi compliance, kepatuhan kita terapkan apa yang sudah pernah kita jalankan dulu di traditional finance. Jadi secara kepatuhan dan compliance itu kita banyak mengadaptasi sistem-sistem yang ada di traditional finance supaya lebih aman juga kalau misalnya kita mau nge-grab konsumen ataupun klien basis investor yang ada di situ. Tadi yang sekarang ini masih mungkin di traditional finance, kita mau arahin ke Web3, produk-produk kripto. Itu mereka juga nggak begitu reluctant kalau misalnya, oh ini terlalu liberal gitu, terlalu bebas gitu, nggak anonimus gitu. Nggak kan, kalau misalnya di crypto exchange yang apalagi yang udah terdaftar di Bapepti, semuanya kan kita menerapkan standar KYC yang udah tinggi lah. Bahkan mungkin menyamai apa yang sudah dilakukan di perbankan dan pasar modal juga. Jadi itu yang coba kita jembatanin, dan kebetulan satu visi dengan manajemen tim di Mobi juga dan para pendirinya juga, kita juga berusaha untuk meluruskan nih
Iya. meluruskan banyak miskonsepsi yang ada tentang investasi di aset kripto kan. Terutama yang datang dari kalangan investor di traditional finance, mungkin investor yang biasa nabung di bank atau di instrumen pasar modal, saham atau obligasi atau reksadana. Masih banyak yang nganggep kalau aset kripto itu nggak ada underlying-nya atau nggak ada tidak produktif gitu. Masih ada yang kayak gitu kan. Tapi nggak sepenuhnya salah juga sih, karena kan aset kripto itu kita ngelihat dari teknologinya terutama dan kegunaannya. Jadi kan sebenarnya ada miskonsepsi kan, karena kegunaannya udah sedemikian luas nih, kita yang di Web3 udah tahu kalau kegunaannya itu banyak sekali, tapi ya masih ada mungkin sebagian besar dari masyarakat yang nganggep bahwa ini nggak ada underlying asetnya ataupun nggak produktif. Iya. Nggak produktif kan, ya kita sih nggak mau berdebat soal itu ya, tapi sebenarnya aset kripto jauh lebih produktif ya kan. Kita taruh di staking dapat yield. Kita taruh di mana dapat yield yang bisa lebih gede lagi, namanya yield farming gitu kan. Atau mungkin ada beberapa instrumen derivatif yang juga yieldnya itu jauh lebih tinggi daripada instrumen yang ada di traditional finance. Artinya kan anggapan bahwa aset kripto itu tidak produktif sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga, bahkan mungkin tidak benar gitu ya, bahwa tidak ada underlying value-nya dibandingin dengan misalnya perusahaan atau emiten yang menghasilkan batu bara atau kelapa sawit. Ya memang aset kripto tidak menghasilkan seperti itu, tapi kan pihak yang bertransaksi membayar biaya transaksi, kemudian yang memvalidasi mendapatkan reward. Itu yang disebut dengan mining, atau sekarang mungkin kalau Bitcoin kan masih pakai sistem mining, tapi yang blockchain setelah Ethereum, setelah eranya Ethereum menggunakan sistem staking kan, proof of stake. Yaitu baik dari yang sisi yang bertransaksi maupun yang memvalidasi, dua-duanya memberikan reward atau mendapatkan reward kan. Berarti produktif kan asetnya, dan menghasilkan sesuatu nilai di situ kan, ada pertukaran nilai. Jadi itu sih yang coba kita terus, karena setiap hari nih, hampir setiap hari kita ketemu orang-orang baru yang biasa dulunya invest di properti, karena kita beberapa di tim manajemen kita juga biasanya dulu sales properti juga. Biasa sales di pasar modal ya, termasuk saya. Tiap hari kita ketemu orang-orang yang dulu biasa invest di pasar modal maupun yang di properti, nggak ngerti kripto loh. Oke, pernah dengar Bitcoin tapi yang nggak pernah, iya nggak pernah invest atau nggak dipungkirin juga, karena buat mereka, buat sebagian besar dari masyarakat Indonesia sebenarnya kripto tuh udah kayak duren nggak sih? Kayak yang suka tuh bisa suka banget, tapi yang enggak ya anti, yang benci ya benci banget gitu. Dan ya kita berusaha untuk ya satu meluruskan miskonsepsi yang ada, sama ya menjadi penengah lah, menetralisir gitu anggapan-anggapan bahwa ya itu tadi miskonsepsi itu tadi. Jadi setiap saat kita ketemu orang-orang yang baru itu ya kita berusaha yakinkan bahwa nggak jauh berbeda kalau sebenarnya instrumen investasi ini. Ya tentu kita akan dampingin mulai dari awal sampai bagaimana sampai bisa memilih sendiri, seperti itu sih. Wow, iya sih, betul. Lumayan banyak ya berarti yang lumayan proses transisinya ya Pak ya. Iya. Kayaknya mungkin juga di Indonesia setuju sih Pak, karena gap-nya itu lumayan jauh ya. Dan mungkin perannya Mobi di sini bantu untuk mengecilkan gap itu ya Pak. Betul. Dengan banyak fitur-fitur juga. Dan satu lagi tadi aku setuju juga bahwa nggak cuma di instrumen tradisional ya yang ada bisa ngasih yield yang lumayan, karena sebetulnya cuma beda istilahnya aja kan. Staking tuh sama dengan deposito kalau di yang tradisional. Ada nggak sih Pak keterampilan yang mungkin dulu tuh dipunya waktu belajarnya tuh di traditional finance dan dibawa ke kripto yang kepake gitu di industri ini sekarang? Itu sih menurut kita yang coba kita jembatanin juga nih, karena bicara mengenai skill, knowledge, sebenarnya saya sih pribadi menyarankan untuk bisa mulainya tuh di institusi yang tradisional dulu kalau misalnya mau berkarir di ya entah itu di startup digital ataupun terutama yang di Web3 atau di kripto ya, karena di institusi yang tradisional tuh lebih ada disiplinnya sama etos kerjanya itu sebenarnya lebih tinggi sebenarnya daripada yang di sektor yang lagi berkembang. Karena tidak dipungkiri ini sistem yang udah lebih dulu established, sehingga banyak use case terdahulu yang diterapkan gitu ke dalam sistematisasi kerja gitu misalnya. Termasuk dalam hal kepatuhan, compliance segala macam itu udah memiliki sistem yang udah lebih established. Nah, itu yang coba kita bawa ke ranahnya startup digital ataupun di Web3, di kripto terutama. Ya karena mungkin itu yang agak sedikit kurang basicnya, fundamentalnya. Jadi dengan kombinasi itu harapannya sih bisa menciptakan dasar landasan fondasi yang cukup kuat gitu untuk bisa berkembang lebih sustainable nantinya. Karena kan ya kita tahu lah banyak startup digital maupun juga yang ada di Web3 atau kripto itu bertumbuhnya pesat di awal, tapi ya kemudian nggak sustainable gitu. Mungkin
antara lain itu juga dipengaruhi oleh ya bagaimana mereka memanage dirinya sendiri atau organisasinya sendiri, atau ya punya masalah dengan kepatuhan, compliance dan lain sebagainya yang menurut kita itu sebenarnya bisa diadaptasi. Jadi jangan anti-anti banget dengan yang traditional institution, karena banyak contoh-contoh use case yang bisa dibawa gitu, yang terutama yang baik-baiknya gitu sih. Iya sih, setuju sih. Karena bahkan sekarang juga kayaknya masih ada beberapa orang yang meskipun dia udah mulai mengenal Web3, tapi mungkin nggak cocok ya kalau misalnya yang terlalu high risk gitu. Jadi lebih sukanya invest jangka panjang atau mungkin ya masih di traditional finance ya Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri lebih suka di Web3 atau di Web2 nih? Karena kan di Web2 udah lumayan panjang Pak. Terus kalau misalnya di Web3 kan baru tahun ini nih. Iya. Udah mulai kerasa nggak nih nyamannya di Web3? Ya betul sih. Sebenarnya personally lebih bisa merasakan bisa lebih berkembang gitu ya di Web3 ataupun di dunia digital ini, karena di Web tuh mungkin kita harus ya tadi sisi jeleknya itu tadi kan, sisi positifnya lebih terstruktur, lebih terorganisir, tapi di sisi yang agak kurang positifnya itu cenderung terbatas gitu. Masing-masing bidang udah di situ aja gitu ininya. Baik itu potensi pengembangan karir maupun juga ya technical skill, knowledge, ya kita harus cari-cari sendiri gitu, harus pinter-pinter sendiri, going extra mile. Bahkan di luar jam kerja, di hari libur ya kita harus mengerjakan atau mempelajari segala sesuatu yang lain yang mau kita tambah skill knowledge-nya itu sendiri. Kalau di digital atau di Web3, di crypto, yang nggak demikian. Karena kita terbiasa mengerjakan sesuatunya itu di dalam tim sebuah project gitu. Misalnya ada project apa, kita kerjain bareng-bareng, cari solusinya bareng-bareng, ya kemudian eksekusinya juga bareng-bareng. Sehingga lintas pengetahuan, lintas generasi, lintas knowledge, itu semua bisa terjadi di situ gitu. Kalau di institusi yang tradisional, kayaknya kayak gitu agak susah untuk terjadi gitu sih. Iya sih, setuju. Itu setuju banget. Karena mungkin banyak orang yang menyangka juga bahwa kripto tuh kayak lebih ke anak muda gitu, yang baru mau belajar investasi. Sedangkan mungkin yang kayak saham gitu, lebih yang OG yang diinvestasi gitu Pak. Sekarang banyak kenalnya. Keuntungan apa sih Pak yang ditawarkan oleh Web3 yang nggak ada di Web2 nih, pas Bapak udah kenal Web2 dan Web3? Ya, yang pertama mungkin dari segi investasinya dulu ya, dari segi investor. Kalau misalnya kita ngelihat ya itu tadi, dari segi produktivitas aset, itu sebenarnya jauh lebih produktif untuk bisa punya exposure investasi di aset kripto, sehingga bisa mendapatkan yield yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya misalnya saham gitu, ya berapa sih saham-saham blue chip itu kalau misalnya kita invest di situ kan dividen yield-nya paling cuma 3-4%-an. Mungkin harganya volatile, jadi mungkin kalau harganya turun, return secara keseluruhannya bisa kurang dari itu. Tapi kalau di aset kripto ada yang namanya stablecoin. Stablecoin ini sangat liquid. Jadi dia bisa dijadikan jaminan baik itu di exchange yang terpusat ataupun juga yang di protokol Web3. Itu bisa mendapatkan yield juga kalau misalnya disimpan di situ. Atau kita bisa perdagangkan di instrumen derivatif, itu bisa juga mendapatkan yield yang lebih tinggi juga di situ. Nah ini yang menurut saya sih dari segi investor, satu, yieldnya bisa berpotensi didapatkan lebih tinggi di Web3 ataupun di instrumen kripto, dan kedepannya juga menurut saya masih banyak nih potensi pertumbuhannya itu masih cukup tinggi, masih cukup istilahnya potensi itu kan sesuatu yang terpendam ya. Yang kita lihat sekarang nih masih yang ada di permukaan aja. Nah ini yang potensi ini yang mau kita gali sih. Di Mobi juga masih berusaha untuk terus ya ketemu orang baru, untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasikan itu. Iya, setuju sih bahwa memang ini kan industrinya masih baru banget, masih banyak yang perlu dieksplor lagi ya Pak. Dan mungkin ada beberapa fitur yang menurutku cukup menarik sih Pak untuk di Web3. Yang pertama mungkin dari segi lending and borrowing ya Pak, kalau di yang traditional finance kan dia lebih ke perlu ada jaminan, mungkin berupa surat-surat berharga atau apa. Kalau di Web3 itu yang positifnya tuh bahwa kalau kalian punya aset kripto kayak semacam Bitcoin atau mungkin Solana atau apa, itu bisa di-lendingkan gitu, dijadikan semacam jaminan, nanti kalian bisa dapat USDT. Itu tanpa perlu ada pihak ketiga yang dia kan perlu ngecek dulu interview atau apapun tuh udah nggak ada. Jadi langsung bisa tukar ke USDT. Itu yang salah satu yang udah desentralisasi banget dan menurutku bagus ya. Dan itu pun bayarnya bisa yang kalau ada silakan bayar selama nggak kena likuidasi masih bisa masih aman lah asetnya. Terus juga mungkin fitur staking yang return-nya cukup besar daripada deposito ya, yang aku lihat yang menurutku positif banget. Terus juga dari segi investasinya cukup menarik karena banyak banget project-nya juga. Terus ya kalau kalian punya iseng-iseng trading mungkin juga cukup oke. Nah aku mau tanya ke Bapak, produk atau fitur apa yang paling Bapak suka di Web3? Mungkin dari segi produknya AI atau apakah, atau mungkin dari segi finance-nya?
Jadi sebenarnya karena saya dari traditional finance ya, jadi yang pertama kali bikin saya exciting tentang Web3, crypto itu adalah DeFi, decentralized finance. Karena kan gini, coba bayangin tadi kan aja ngomongin istilah desentralisasi gitu. Apaan sih desentralisasi? Bedanya dengan sentralisasi itu apa? Bayangin misalnya institusi kayak apa ya, Bursa Efek Indonesia gitu. Dia memerlukan lembaga clearing, lembaga custody. Terus juga dia memerlukan beberapa perusahaan efek gitu untuk menjalankan industrinya. Masing-masing dari lembaga clearing, custody, Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan efek itu kan memerlukan institusi lembaga sendiri, mulai dari komisaris, direksi, manajer, supervisor, staff senior, staff junior, tukang parkir dan lain sebagainya. Terus Bank Indonesia punya bank umum untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya menjadi kredit. Kemudian dia juga Bank Indonesia punya sistem clearing nasional atau BIFAS atau RTGS gitu. Itu semua memerlukan tadi sama komisaris, direksi, semua segala macam, gedung, kantor gitu kan. Sementara ya bayangin kalau di DeFi atau di Web3 ini semua itu nggak ada karena semua lembaga yang tadi disebutin tadi, institusi yang disebutin tadi, fungsinya apa sih? Fungsinya cuma satu sebenarnya, yaitu melakukan validasi terhadap dua hal, transaksi dan bukti kepemilikan atas suatu aset. Dan itu dua-duanya udah dipecahkan dengan Web3, dengan transaksi itu validasi dengan ya validator dengan teknologi blockchain. Sementara bukti kepemilikan suatu aset itu udah dimaterialisasi dalam sebuah wallet ataupun custody gitu nanti. Custody itu kan gabungan antara konsep Web2 dengan Web3 sebenarnya. Jadi ya itu kita juga makanya di Mobi kita menggunakan custody supaya lebih aman. Jadi semua pemindahan dana itu sebenarnya semua pemindahan aset itu ya mohon maaf mungkin agak lama karena kita juga harus approve-nya itu manual supaya nggak kalau misalnya ada yang mencurigakan gitu perubahan distribusi penarikan aset dalam jumlah besar dalam tengah malam terus tidak dikira-kira gitu waktunya biasanya itu ya indikasi ada yang nggak beres gitu kan. Makanya kita menggunakan custody dan di approve-nya juga dengan hati-hati sekali sehingga perpindahan aset, penarikan aset itu juga aman. Jadi yang paling menarik buat saya tadi menjawab pertanyaan Ajeng ya DeFi ini bisa mengefisienkan industri Web2 sebenarnya. Kalau misalnya sebagian lah dari prinsip itu bisa diterapkan juga. Gimana algoritma misalnya bisa memvalidasi suatu transaksi. Gimana proses validasi aset itu bisa dilakukan dengan tokenisasi, dengan NFT atau dengan token. Ya itu menurut saya sih sesuatu yang mungkin belum banyak dilihat ya oleh pelaku di Web2 dan yang beruntungnya kita sekarang ada di industri Web3 ini bisa masuk lebih awal gitu di project-project yang seperti ini. Iya sih, itu setuju banget sih. Tadi mungkin mention tadi ya soal desentralisasi ya Pak. Aku juga setuju banget karena yang kita punya aset kita itu kan kalau ngomongin soal custody ya Pak, kita ada dua key. Yang pertama public key dan juga private key. Kan kalau misalnya teman-teman bingung, public key itu sebetulnya kayak nomor rekening kalian yang bisa di-share ke siapapun untuk menerima dana atau USDT atau apapun aset kalian di aset digital. Kalau untuk private key itu semacam passwordnya. Sebetulnya yang menjadi cukup punya dua itu dan jaga dua itu kalian sebetulnya aman ya Pak ya. Dan Web3 sini adalah mengesampingkan fungsi pihak ketiga untuk transaksi. Itu sih, jadi supaya nggak ada double spending ya Pak. Sebetulnya awalnya seperti itu. Mungkin kita pindah ke topik berikutnya Pak. Soal isu global nih Pak, yang sekarang lagi panas banget Pak. Terutama soal perang. Aku seminggu terakhir ini setiap ketemu orang pasti aku tanyain sih. Karena kan Israel Palestina udah pasti bakalan selalu perang ya Pak. Sampai sekarang pun bahkan masih aktif banget perangnya. Bahkan tambah lagi ke Eropa. Ukraine, Rusia itu kan juga lumayan memanas lagi. Korea Utara ikut-ikutan. Amerika Serikat udah pasti dia mau ikut-ikutan terus kalau perang. Ada nggak sih Pak dari efek perang ini ke Web3? Ke kripto khususnya. Ya ini menarik juga sih, karena mungkin kalau mau yang lebih detail gitu ya untuk bagaimana kita menavigasi tahun depan atau sampai dengan akhir tahun ini market itu kayak gimana, ya sebenarnya ada tim research di Mobi yang jauh lebih jago lah dari saya sebenarnya. Mungkin mereka bisa diundang di sini juga lain kali. Boleh, karena ya mereka yang very intense untuk day to day ngelihat market dan melakukan kajian itu. Sementara ini masih kita distribusikan terbatas aja sih, tapi anytime kalau misalnya mau kontak kita juga bisa memberikan materialnya juga. Tapi secara umum mungkin bisa saya kasih gambaran umum lah ya mengenai apa sih yang kita lihat ke depannya gitu. Mungkin tahun depan karena ini udah mendekati akhir tahun juga. Jadi sebenarnya agak unpopular opinion sih. Cuman karena gini kan banyak pihak lain atau mungkin KOL atau influencer atau media di Web3 yang
very very optimistic. Ini Mr. Donald Trump udah hampir menang. Terus sebelumnya didahului dengan pemotongan suku bunga The Fed. Kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa lain seperti misalnya data ekonomi Amerika yang membaik gitu misalnya, atau juga bagaimana nanti kebijakan di negara maju termasuk juga Amerika maupun beberapa negara maju yang lainnya udah sangat favorable dengan kripto. Bitcoin udah deket all time high-nya. Semua itu kan kayak semestanya mendukung gitu untuk itu kita bullish gitu. Tapi saya agak berhati-hati sih sebenarnya. Gimana tuh, Pak? Karena Amerika belum sepenuhnya, kalau menurut saya ini mungkin ada yang belum tahu bagaimana korelasinya antara kita ngeliatin Amerika dengan Web3 atau finansial secara global ya. Karena ya Amerika itu pusatnya lah dari pusat industri finansial, dan ya, lihat sendiri sepanjang waktu sebelumnya kalau mereka ada perubahan di dalam struktur ekonominya maupun kebijakan politiknya maupun kebijakan ekonominya, kebijakan moneternya itu sangat mempengaruhi. Bahkan harga Bitcoin juga pernah ada studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Web3, Circle, ada Uniswap, itu juga melakukan suatu kajian bahwa kebijakan moneter Amerika itu sangat mempengaruhi instrumen kripto, termasuk salah satunya yang paling besar adalah Bitcoin. Jadi ya penting kita memperhatikan apa yang terjadi di sana. Menurut saya Amerika belum sepenuhnya berpotensi. Maksudnya belum sepenuhnya bisa dikatakan aman dari potensi resesi. Kenapa? Meskipun The Fed udah mulai turunin suku bunga, tapi ya kemungkinan penurunan ini tidak akan begitu agresif ke depannya. Ya, karena mereka masih jaga juga keseimbangan. Dan lagi menurut saya ini a little too late sih untuk nurunin suku bunga. Karena sebenarnya inflasi itu udah turun dari sejak awal tahun. Inflasi itu udah no longer an issue di sana dari sejak awal tahun, tapi suku bunganya masih ditahan tetap tinggi. Jadi akibatnya apa? Ekonominya melemah. Ekonominya melemah itu sebenarnya nggak semata-mata kita lihatnya cuma inflasi doang, enggak. Inflasi memang kalau turun itu turun dari level yang tingginya mereka itu baik sih. Cuman kalau turunnya terlalu pesat ataupun juga diikuti dengan pelemahan di data yang lainnya, itu berbahaya juga. Apa yang dimaksud dengan data lainnya? Yaitu waktu itu sempat unemployment-nya naik dari sekitar 2%-an ke 4%-an. Kecil lah ya, cuma 1,8% gitu secara persentase. Tapi kan jumlah penduduk mereka 300 sekian juta ya, mungkin 400 sekian juta. Kalau dikalikan kan serem juga sebenarnya. Serem juga, jadi tingkat penganggurannya naik gitu. Ini kalau misalnya tingkat pengangguran naik karena itu tadi bahwa inflasi udah turun tapi suku bunganya masih ditahan tetap tinggi, sehingga pasar tenaga kerjanya itu melemah sempat beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun udah ada improvement, unemployment rate-nya udah turun, tapi nggak sesignifikan seperti yang diharapkan, sehingga kemungkinan The Fed belum akan menurunkan suku bunganya dengan lebih agresif lagi di tahun depan. Jadi masih akan bertahan, masih akan tetap di level tinggi, tapi ya kita nantikan aja. Ini kan bisa iya, bisa enggak kan. Masih ada, itu yang menurut saya akan menjadi resiko. Tapi kalau misalnya terjadi kebalikannya nih, misalnya The Fed bisa turunin suku bunga lebih agresif, terus unemployment rate-nya juga ternyata much improving gitu. Itu berlaku kebalikannya lah dari skenario yang tadi saya bilang. Tapi sampai sekarang sih saya ngelihatnya masih lebih berhati-hati bahwa banyak beberapa aset finansial seperti misalnya Bitcoin dan beberapa aset finansial lainnya seperti saham US ataupun yield obligasi di sana itu masih rawan untuk bisa terjadinya koreksi nanti mungkin tahun depan kalau ya amit-amit ada pelemahan di dalam ketenaga kerjaan mereka dan perekonomian mereka yang bisa menyebabkan juga jatuh ke resesi. Itu sih yang mungkin bisa mempengaruhi menjadi lebih negatif marketnya. Tapi kalau misalnya skenario itu tidak terjadi, maka kita udah bisa positif tuh, benar gitu. Wah, lumayan ya, kayak langsung tercerahkan ya. Jadi guys, FYI ya, jadi kayak syuting kali ini tuh lagi US election hari ini. Dan Bitcoin all time high ke 74.000. Itu hari ini ya. Bapak milih Trump atau Kamala, Pak? Tapi kayaknya sih Trump yang menang, karena sekarang pun udah mengunggul ini, lagi counting. Sebenarnya dari sisi kebijakan kan waktu itu Kamala Harris juga sempat favorable terhadap AI dan blockchain ya kalau nggak salah. XRP juga ngedukung soalnya. Tapi yang paling kenceng sponsornya sama yang udah nyebut-nyebut kripto sampai ya terjun ke kripto duluan ya Donald Trump sih emang. Jadi dia ya mungkin dipandang oleh industri kripto lebih favorable ya. Tapi siapapun yang menang sebenarnya, Amerika ini kan sebenarnya udah berjalan, negaranya udah well established gitu. Sistem perpolitikannya, regardless siapa yang jadi presiden, sebenarnya ya perekonomian mereka ditentukan oleh tim ekonomi dan finansialnya. Jadi lebih penting itu tuh nanti siapa yang jadi mengepalai SEC misalnya.
atau siapa yang akan menjadi gubernur The Fed selanjutnya atau Treasury Secretary yang selanjutnya, itu yang bisa menentukan kebijakan apakah mereka akan lebih favorable terhadap industri Web3 atau tidaknya gitu sih. Dan itu bakalan ngaruh ke market secara global ya Pak ya? Ya, betul. Kalau Bapak all in crypto Pak? Atau masih ada traditional finance yang Bapak invest? Gimana ya, kalau ngomongin aset investasi yang dipunya sekarang, paling gede sebenarnya masih dari tradisional, terutama dari rumah. Rumah. Mungkin itu yang nilainya paling gede dari porsi aset. Ya mungkin karena waktu itu early entry juga, terus sekarang harganya di lingkungan itu udah lebih much improving. Jadi dari segi alokasi aset mungkin masih ke properti masih lebih besar, tapi sekarang ini masih kebagi dua antara yang traditional finance asset seperti misalnya ada saham juga sama kripto. Tapi kalau kripto ini saya lebih banyak simpen di yang token-token yang blue chip, misalnya seperti Bitcoin dan stablecoin seperti USDC. Karena dua itu mungkin yang paling liquid dan paling bisa yang kita bahas di awal tadi dikemana-manain di DeFi maupun di beberapa exchange juga sudah menyediakan fitur-fitur seperti staking, flexi earn dan sebagainya. Lebih mudah untuk kita bisa cari yield dari token-token yang blue chip itu. Jadi lebih banyak saya sekarang ini di stablecoin, terutama untuk siap-siap aja kalau misalnya, soalnya kemarin baru jual Bitcoin juga. Jadi kan saya sukanya trading. Jadi kalau misalnya dia turun itu kesempatan buat beli. Jadi dari USDC pindah lagi ke Bitcoin. Nah, kemarin kebetulan udah pindah dari Bitcoin ke USDC lagi. Jadi ini lagi nunggu momentumnya untuk kalau misalnya turun bisa buy on weakness gitulah. Ya trading aja karena saya sukanya kayak gitu. Tapi kalau waktu awal tahun, waktu market lagi bullish-bullishnya, itu menarik sih karena banyak menariknya di Ethereum waktu itu. Karena banyak network di layer 2-nya Ethereum yang bermunculan. Banyak lah waktu itu, ada beberapa itu mereka masing-masing menggunakan tokenisasi dari Ethereum, namanya Ethereum. Ethereum-nya di wake dulu, di wrap dulu, baru kita bisa masukin di beberapa protokol. Itu bisa yield farming, jadi yieldnya bisa puluhan persen waktu itu. Dan lagi kalau kita masukin di suatu protokol DeFi, saya masukin di beberapa protokol DeFi, itu selain dapat yield-nya lebih tinggi daripada instrumen lainnya di traditional finance maupun di Web3, karena mungkin networknya masih baru launching kayaknya, itu berpotensi udah dapat airdrop juga dari si protokol itu. Jadi returnnya bisa banyak lah waktu itu. Agresif ya Pak berarti ya? Enggak juga, karena waktu itu marketnya emang lagi bullish kan, jadi kita manfaatin momentumnya aja. Tapi nggak lama terus Ethereum-nya turun kan. Jadi kalau di net ya nggak segitu banyaknya juga sebenarnya. Tapi waktu itu menarik banget. Ada beberapa bahkan protokol atau layer 2 network yang kita nge-bridge aja dapat airdrop-nya. Jadi setiap pagi ya cuma buka laptop nge-bridge, udah dapat airdrop-nya. Besok pagi buka laptop nge-bridge lagi dapat airdrop-nya gitu. Jadi itu ya mungkin karena marketnya lagi bullish waktu itu, jadi yang kayak gitu-gitu memungkinkan. Kalau sekarang sih udah nggak memungkinkan, kayaknya udah banyak yang yieldnya turun juga. Udah lumayan banyak juga sih adopsi kriptonya juga ya Pak ya. Oke, menarik banget. Aku tuh kayak pengen balik lagi ke tadi kan Bapak sempat mention soal Mobi yang ada tim research-nya sendiri ya Pak. Apa sih yang sekarang lagi dilakukan di Mobi Pak? Penasaran, apa yang lagi disiapkan? Mungkin ada produk apa yang lagi menarik Pak? Ya regardless kondisi marketnya yang mungkin secara garis besar akan penuh tantangan ya, mungkin di tahun depan menurut kami sih akan lebih menantang gitu. Tapi bukannya tanpa peluang. Jadi kita juga mempersiapkan nih exciting days ahead lah untuk kita di Mobi, karena ada beberapa yang kita lagi persiapkan, baik itu dari segi pengembangan produk maupun juga dari sisi research-nya maupun juga dari sisi edukasinya. Karena kita tadi berangkat pada keyakinan bahwa masih banyak di antara basis investor di Indonesia ini yang masih belum sepenuhnya mengerti mengenai manfaat dari investasi di instrumen Web3 atau kripto ini. Jadi ini yang akan mungkin kita jadikan fokus ke depannya, terutama setelah adanya relaksasi dari peraturan Bapepti mengenai nasabah non-perorangan yang sudah bisa melakukan investasi aset kripto. Maka mulai dari beberapa waktu yang lalu kita udah mulai approach ke beberapa institusi untuk bisa melakukan kerjasama juga untuk bisa punya exposure terhadap aset kripto. Di antaranya beberapa produk yang mungkin tadi Ajeng udah bahas juga, ada staking, ada flexi earn, di mana itu kan sebenarnya passive return, passive income yang bisa kita dapatkan dari aset
ya daripada asetnya itu hanya kita simpen di wallet aja atau di custody aja mungkin nggak menghasilkan. Ya kalau misalnya kita masih mau hold itu dalam jangka waktu yang lama, kenapa nggak di staking atau di earn aja? Ya itu yang mungkin beberapa produk yang akan coba kita majukan di tahun depan, dan ya hopefully ada beberapa terobosan-terobosan baru juga yang mungkin nantinya bisa dinantikan lah dari Mobi, karena kita juga masih baru banget kan, baru awal tahun ini aja, mungkin akhir tahun lalu meluncurkan aplikasi digitalnya, tapi pertumbuhannya sih udah cukup mengembirakan. Cukup Jadinya pesat sih. ya di sisi lain kita pengen pertumbuhannya itu sustainable juga. Jadi dari segi kepatuhan, compliance kita tetap terus melakukan monitoring dan juga tingkatkan, dan tentu saja semua yang bergabung sama kita pasti akan kita usahakan untuk bisa memperoleh imbal hasil yang terbaik lah dari instrumen investasi yang baru ini. Karena nggak dipungkirin kan, kenapa banyak yang masih nggak suka sama kripto itu juga karena mungkin masuknya di periode yang waktu itu lagi di pucuknya kali. Sementara ya mungkin sekarang ini udah di pucuk juga kan. Dan bukannya tanpa peluang. Itu tadi dengan beberapa produk mungkin di derivatif yang nanti akan kita kembangin juga, karena sekarang udah mulai ada perizinannya juga dibuka ke situ. Dan itu tadi beberapa instrumen-instrumen turunan yang bisa memberikan passive yield, passive income gitu, seperti itu sih. Oke. Wow, menarik ya Pak. Kalau misalnya tadi kan sempat mention buat institusi udah bisa memperjualbelikan aset kripto ya Pak. Nanti bentuknya kayak gimana Pak? Apakah nanti belinya juga ke exchange atau kayak gimana? Ya harus, karena kan untuk bisa melakukan jual beli aset kripto itu institusi hanya boleh bertransaksi dengan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti. Dan itu yang menjadi salah satu persyaratan bagi institusi atau badan hukum itu untuk bisa membeli aset kripto sebagai cadangan investasi lainnya lah, selain dari misalnya kan kalau deposito biasanya kan? Atau beli reksadana kan udah bisa sebenarnya, PT-PT yang biasa lah udah bisa beli reksadana ataupun saham ataupun obligasi sekalipun langsung gitu udah bisa. Nah sekarang ini yang aset kripto baru direlaksasi peraturannya, dan apakah nantinya badan hukum yang berbentuk reksadana atau KIK ya, kontrak investasi kolektif itu bisa membeli aset kripto juga. Kalau boleh, pasti akan ada industri baru tuh, namanya ETF misalnya. ETF Bitcoin atau ETF Ethereum Indonesia mungkin bisa tuh. Tapi mungkin harus menunggu peraturan turunannya dulu kalau itu. Karena itu kan semua reksadana itu sebenarnya berbentuk PT sendiri masing-masing. Dan ini unitnya nanti akan dijual lagi ke orang lain. Artinya kan bertahap tuh. Nah ini yang belum diatur sekarang ini. Peraturan turunannya belum ada. Kalau PT apapun beli kripto udah boleh sekarang. Itu yang udah diperbolehkan. Tapi pada saat dibeli menjadi portofolio kemudian dijual lagi ke masyarakat umum menjadi sebuah ETF itu yang belum. Itu masih ditunggu peraturan turunannya sih. Nah tapi kalaupun bisa ya nanti terus perbankan di Indonesia itu bisa menyediakan layanan custody aset kripto gitu misalnya. Itu juga akan jadi industri sendiri. Kita di dalam negeri nggak usah beli ke BlackRock atau Grayscale kan. Iya. Setuju sih. Wah, berarti bakalan banyak hal baru ya Pak ya. Iya. Dan juga lihat dari regulator di Indonesia juga cukup mendukung dan sangat open dengan Web3 ya Pak. Iya. Aku penasaran deh, kalau misalnya tadi kan dari sisi institusi udah boleh mentransaksikan kripto ya Pak. Nah, dari sisi exchange-nya itu apa sih Pak yang disiapkan? Mungkin dari ini ya, kacamata exchange. Dari kami sendiri di Mobi, mungkin saya hanya bisa mewakili Mobi aja dalam hal ini. Kami mempersiapkan itu karena investor institusi itu kan. Jadi sebelumnya saya waktu di Web2 di Traditional Finance emang banyak berhubungan dengan investor yang kategori institusi, pengelola reksadana, dana pensiun, asuransi seperti itu. Mereka itu very sophisticated, dalam artian memerlukan kajian yang mendalam. Kalau misalnya mereka mau membeli suatu aset investasi tertentu. Jadi itu kenapa kita ya bangun research team. Supaya kalau ada pertanyaan yang detail, yang dalam, ya kita bisa sediakan kajiannya gitu untuk menentukan keputusan investasi. Karena kan yang namanya institusi, perseroan, badan hukum itu perlu risk management. Betul. Perlu kajian investasi, kajian resiko. Itu yang mungkin nggak perlu dilakukan di investor perorangan kan, retail individu nggak perlu melakukan itu, tapi institusi sangat membutuhkan. Itu. Yaitu yang kita coba sediakan. Iya sih, karena kan kalau institusi itu pertimbangannya cukup besar ya Pak, karena kan dia yang punya reserve itu buat nantinya
operasional perusahaan atau mungkin nanti buat simpanan dan lain-lain. Wow, ternyata memang secepat itu ya Pak. Kalau Abang ngeliatnya sekarang gimana Pak? Indonesia dalam segi perkembangan kriptonya Pak? Kalau di Indonesia sendiri sih kita ngelihat dari segi industrinya itu sudah sangat didukung oleh regulator, pemerintah dalam hal ini diwakili sampai sekarang masih oleh Bapepti, itu sudah sangat mendukung terhadap pertumbuhan. Itu tadi nasabah non perorangan udah diperbolehkan. Nanti selanjutnya kalau misalnya udah ada peraturan turunan dari OJK sehingga badan hukum yang berbentuk reksadana atau KIK itu sudah bisa menjual belikan aset kripto, menyimpan custody-nya juga bisa. Ya, itu tentu akan tercipta industri baru lagi. Tapi ya kita tunggu aja arahnya ke situ. Tapi yang jelas udah dimulai nih dari sekarang. PT dulu diperbolehkan atau badan hukum diperbolehkan. Mungkin nanti ini akan menyusul. Tapi kita ngeliat sih sudah tepat lah teman-teman yang sekarang ada di investasinya udah di Web3 atau kripto. Karena udah sangat didukung dari segi kepatuhan, compliance, dan juga pertumbuhannya di sisi lain. Itu udah istilahnya udah dipikirkan ya sama pemerintah. Iya, dirawat juga oleh pemerintah gitu. Jadi kita yang udah ada di boleh dibilang negara yang benar lah gitu dari segi regulasi maupun dari segi potensi pertumbuhannya. Jurisdiction di Indonesia itu udah paling tepat sebenarnya. Yang masih mau ngelirik exchange lain yang nggak terdaftar di Bapepti ya nggak apa-apa, tapi pasti ada konsekuensinya pada saat merepatriasi balik dananya gitu atau asetnya. Ya itu pasti akan ada konsekuensinya lah berupa mungkin pajak yang lebih tinggi dan lain-lain. Tapi lebih aman sih menurut kami sih ya stay di dalam exchange ekosistem yang ada di industri dalam negeri aja, karena benefitnya udah makin banyak nantinya. Kemudian udah jauh lebih aman. Kita kalau mau ada dispute, kantornya jelas bisa didatengin kemana, ataupun contact centernya jelas bisa dihubungin juga gitu. Kalau yang terdaftar di luar negeri kan kita diarahin ke mana, chatbot atau apa gitu. Betul. Kalau ada dispute agak susah tuh. Wow, iya sih. Terus kan juga Bapepti bakal pindah ke OJK kan Pak untuk peraturannya Pak. Itu ngaruhnya gimana sih Pak kalau perpindahan kayak gitu? Oh iya, lembaga pengawasnya akan berpindah ke pengawasannya di bawah OJK nantinya di tahun 2025 mendatang. Itu dampaknya sih menurut kita itu tadi dari segi pertumbuhan mungkin akan lebih favorable dari segi untuk bisa menjangkau basis, karena kan OJK di bawah pengawasannya OJK itu ada industri perbankan dan pasar modal juga. Jadi irisannya di antara dua industri itu kita udah lihat lah, udah berjalan dengan sangat bagus. Kalau ada adiknya nih industri kripto yang mau masuk di bawah situ, ya kami harap sih diasuh juga gitu supaya bisa ada irisannya yang juga bisa membuat dua industri yang udah lebih mature ini bisa bisa lebih improve dengan menerapkan misalnya teknologi-teknologi yang ada di AI, blockchain dan lain sebagainya. Itu kemudian ya tentu akan menggairahkan semangati juga pertumbuhan di sektor Web3 dan kripto ini sendiri juga. Wah, iya sih. Lumayan seru ya obrolannya. Lumayan panjang banget. Tapi ini cukup padat banget, semua teman-teman happy. Kalau kita wrap up sebetulnya tadi lumayan banyak yang dibahas sih, dari mulai bahwa Indonesia udah mulai open terhadap investor yang non personal ya Pak, non-perorangan. Terus juga tadi soal US yang election dan lain-lain bakal ada ngaruhnya juga sih soal ke market. Terus juga nanti ada Fed bakal cut rate juga per 3 bulan gitu. Itu juga akan ngaruh juga. Terus Bitcoin juga lagi ATH ya hari ini. Terus ya semoga Trump menang, karena kalau aku kayaknya harus menang Trump. Supaya lumayan maju gitu. Terus wakil presiden kita juga cukup open ya terhadap kripto dan blockchain dan lain-lain. Tambah lagi regulator kita juga sangat-sangat positif banget nih. Terus tambah lagi institusi perbankan juga udah mulai melirik dan lain-lain. Pasti dia akan lumayan bagus banget nih perkembangannya. Itu tadi guys yang kita obrolin. Semoga kalian happy ya dengan yang kita bahas hari ini. Pak, thank you so much ya Pak. Kita udah lumayan panjang banget nih ngobrolnya sampai nggak berasa nih. Kayak harusnya bikin part 2 sih. Kayak kita ngomongnya lebih seru-seru lagi. Thank you ya Pak Robert. Makasih, sama-sama. Thank you juga teman-teman udah nonton podcast hari ini. Semoga kalian bisa belajar dari kita. Nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul boleh komen di bawah. Nanti juga aku akan share aplikasi yang buat kalian trading investasi gitu. Karena Mobi salah satu exchange lokal yang cukup pesat banget perkembangannya nih aku perhatikan. Terus juga sangat open for collabs juga. Banyak fitur-fitur menarik buat kalian yang mungkin masih pemula dan bingung dengan terlalu banyak fitur. Tapi yang Mobi ini lumayan ya beginner friendly lah. Teman-teman jadi bisa belajar di situ. Ada juga tim research-nya juga. Jadi kalian bisa langsung belajar. Nggak usah research sendiri, udah di research-nya langsung sama teman-teman dari Mobi. Coba nanti aku taruh link untuk kalian download di description box juga ya aplikasi Mobi. Thank you so much Pak Robert sekali lagi. Sehat-sehat Bapak. Sama-sama. Thank you so much teman-teman. See you di next video. Bye bye.